I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup. Bertemu Erick Thohir, Madam Pang ikut bangga dengan timnas Indonesia yang tampil di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualpan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Madam Pang belak-belakan mengaku bangga dengan timnas Indonesia yang berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim kuat lainnya, seperti Thailand hingga Vietnam sudah gugur. Sebagaimana diketahui, Thailand tidak bisa mengikuti langkah skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Sebab, mereka tersisih dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Madam Pang mengatakan sangat senang melihat perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong dalam fase tersebut. Sebab, Timnas Indonesia kini bersaing dengan tim-tim berkualitas. Saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Madam Pang, dilansir Instagram Erick Thohir. Rabu, 2 Oktober 2024. Diketahui, Timnas Indonesia tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina di babak itu. Saat ini, Pratama Arhan dan kolega menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Mereka sukses bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 dengan Australia di 2 laga awal grup C. Dalam lanjutan fase grup C pada Oktober 2024 ini, Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga tandang. 2 laga itu saat mereka berjumpa Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 dan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Market value pemain Timnas Indonesia 426 miliar rupiah, kalahkan Cina dan Qatar. Setelah berbagai program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, kini harga pasaran Timnas Indonesia melonjak hingga mencapai 426,28 miliar rupiah, menjadikannya salah satu tim nasional dengan nilai pasar yang signifikan di Asia. Menurut data terbaru, Indonesia berada di peringkat ke-8 di antara negara-negara Asia lainnya dalam hal nilai pasaran tim. Dari data yang dihimpun, Jepang menempati posisi teratas dengan nilai pasar fantastis sebesar 4.799,51 miliar rupiah, diikuti oleh Korea Selatan dengan 2.943,15 miliar rupiah. Sementara itu, Iran, yang dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia, menempati peringkat ketiga dengan nilai pasar 812,59 miliar rupiah. Australia berada sedikit di bawah dengan 760,45 miliar rupiah, diikuti Uni Emirat Arab, 622,26 miliar rupiah, dan Uzbekistan, 612,70 miliar rupiah. Sedangkan Arab Saudi yang baru-baru ini tampil impresif dalam berbagai ajang internasional memiliki nilai pasar 509,72 miliar rupiah, unggul tipis di atas Indonesia. Qatar yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 memiliki nilai pasar 347,20 miliar rupiah di bawah Indonesia. Sementara Yordania dan Irak berada di peringkat berikutnya dengan nilai masing-masing 293,32 miliar rupiah dan 225,53 miliar rupiah. Sebagai salah satu negara yang sedang membangun kekuatan melalui program naturalisasi pemain, posisi Indonesia di peringkat ke-8 menjadi bukti bahwa strategi ini mulai menunjukkan hasil positif. Rata-rata usia pemain Indonesia juga relatif muda, yaitu 25 tahun, yang menunjukkan potensi besar untuk berkembang di masa depan. PSSI beberapa tahun terakhir aktif merekrut pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri melalui program naturalisasi.
Beberapa pemain seperti Mees Hilgers dan Eliano Reijers menjadi contoh nyata pemain yang memperkuat lini per lini dan pengalaman bermain internasional bagi Garuda. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Indonesia, terutama dalam turnamen regional dan internasional. Dengan harga pasar yang terus meningkat dan strategi yang mulai membuahkan hasil, diharapkan timnas Indonesia dapat lebih kompetitif di panggung Asia dan dunia. Selain itu, dengan rata-rata usia yang relatif muda, skuad Merah Putih memiliki waktu dan ruang untuk terus berkembang, baik secara individual maupun tim. Jika dikelola dengan baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk ke level elit sepak bola Asia, menantang negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran yang telah lama mendominasi. Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi. Thailand, misalnya, hanya memiliki nilai pasar 111,68 miliar rupiah, sementara Vietnam yang telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir memiliki nilai pasar 118,63 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa secara ekonomi, nilai pasar pemain Indonesia sudah berada di posisi yang cukup baik, meskipun tantangan terbesar adalah bagaimana mentransformasikan nilai pasar tersebut menjadi prestasi di lapangan. Kedepannya, program naturalisasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pemain, dikombinasikan dengan pengembangan pemain muda lokal, dapat menjadi kunci bagi kebangkitan sepak bola Indonesia di tingkat Asia dan dunia.